Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan untuk teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku Smoro dimanapun kalian berada, hari ini saya sudah janji sama kalian. Di video sebelumnya saya pernah bilang saya pengen liputan langsung di lokasi yang outdoor. Nah, hari ini saya ada di Gunung Permoni. Lebih tepatnya terkenal dengan situs Tapal Kuda Sembrani. Lokasinya di Desa Trimulyo, Kabupaten Bantul, di Kecamatan Jetis. Lokasi ini dulu memang syarat dengan cerita rakyat. Tempat ini dulu adalah kandang dari kuda Sembrani. Yang konon katanya kuda ini adalah kuda kendaraannya Sultan Agung yang kecepatannya bisa melebihi kecepatan cahaya. Nah, kalian penasaran kan bagaimana cerita rakyat, kemudian sosok-sosok apa yang ada di sini? Nanti saya akan bahas semuanya di story time. Teman-temanku Smoro, di story time kali ini saya akan cerita 3 hal terkait dari situs ini sendiri. Nah, 3 hal tersebut, pertama saya akan jabarkan tentang Tapal Kuda Sembrani. Dulu, waktu Sultan Agung menjabat sebagai Raja Mataram Islam ketiga, dapat beliau ini sebuah wangsit dari leluhurnya bahwa jika engkau ingin negeri Mataram Islammu makmur, kau harus punya satu pusaka, di mana pusaka ini bisa engkau jadikan sebuah pegangan atau palilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk negerimu menjadi aman, makmur, gemaripah lojinawi lah kalau kata orang Jawa. Nah, akhirnya Sultan Agung mengutus sentono-sentono dalamnya dari keraton menyebar ke seluruh wilayah Kesultanan Mataram Islam untuk mencari seseorang yang Sultan Agung perintahkan bernama Ki Bodo. Dibawalah ke Keraton Karta atau Keraton Mataram Islam di bawahnya Sultan Agung. Di depan beliau, Ki Bodo langsung bercerita bahwa beliau bersedia jadi abdi dalamnya. Tapi karena sesuai namanya Bodo tadi, jadi dia tidak punya pengetahuan apapun. Cuman secara keilmuan batin, dia sangat waskita atau sangat pandai. Nah, beliau menyampaikan ke Sultan Agung, jika engkau ingin wisikmu itu menjadi kenyataan, engkau harus punya satu pusaka, di mana pusaka itu berupa seekor kuda, tapi bukan sembarang kuda, yaitu kuda Sembrani, di mana kuda ini tempatnya ada di kota Mekah. Nah, menurut penelusuran gaib yang saya lakukan tadi malam, konon kuda ini memang berasal dari Jabal Nur. Nah, saya juga akan jelaskan bagaimana wujud dari kuda Sembrani ini. Wujudnya, saya yakin kalian juga pasti tahu lah, kuda unicorn ya, yang punya tanduk. Nah, dia mirip seperti itu. Wujudnya warnanya putih kecoklatan, sayapnya besar, di punggungnya kuda itu sayapnya gede, dan dia bisa terbang. Dia punya kalung emas, juga ada tanduk unicorn di kepalanya, dan bulu ekornya yang besar, dan kecepatannya dari kuda ini konon katanya lebih cepat daripada cahaya. Itulah kenapa kuda ini juga singkat cerita diboyonglah oleh Sultan Agung ke Kerajaan Mataram. Nah, setelah itu resmilah kuda ini menjadi kuda kesayangannya beliau, pusaka hidup, tapi dalam bentuk gaib. Nah, kuda ini dipelihara oleh Ki Bodo tadi. Kemudian, suatu hari kuda ini lepas. Lepasnya kuda ini diketahui oleh istrinya Sultan Agung yang waktu itu lagi hamil. Nah, karena tadi refleks sebagai sebagai tanggung jawabnya sebagai istri karena melihat kuda kesayangan suaminya lepas,
dan Ki Bodo juga kesulitan menangkap, dia juga ikut mengejar kuda tersebut. Tapi tidak mampu juga karena kuda itu berlari sangat kencang dan akhirnya kandungan di dalam perutnya istri Sultan Agung gugur. Singkat cerita lagi, beliau nangis. Jadi tempat dia menangis itu ada di bawah. Itu batunya batu nangis. Jadi batu yang selalu keluar tetesan airnya, yang konon itu adalah air mata dari istrinya Sultan Agung. Nah, pada saat istri ini menangis, datanglah seorang sosoknya wanita cantik, kemudian anggun. Dia bilang, saya bisa bantu kamu nangkap kuda ini, tapi saya minta dikabulkan satu permintaan saya. Sebelum permintaan itu dibilang, istri Sultan Agung bilang, iya, saya kabulkan. Jadi dia tidak tahu dulu nih apa yang diminta tadi. Alhasil, kamu pulang ke keraton, kuda itu sudah di sana. Ternyata benar, kuda itu memang ada benar-benar di Keraton Karta waktu itu. Nah, yang saya lihat juga penelusuran gaibnya adalah memang karena kekuatan gaibnya luar biasa, akhirnya dia kandang itu sebenarnya dipagari dengan pagar gaib, tapi tetap lepas juga kuda itu. Nah, situs tapal kuda ini memang tempat kaki kuda itu menginjakkan kakinya sebagai runway-nya dia untuk melesat jauh. Nah, itu adalah cerita pertama dari Gunung Permoni ini. Sejarahnya nanti akan terulang lagi dan menyambung dengan cerita keduanya, yaitu Gunung Permoni. Nah, di cerita kedua, saya akan cerita tentang Gunung Permoni atau asal-usul dari nama Permoni itu sendiri. Nah, masih berhubungan dengan cerita pertama, yaitu pada saat istrinya Sultan Agung mengejar kuda sembrani, lalu datanglah seorang sosok yang bersedia membantu menangkapkan kuda tersebut, tapi dengan satu permintaan yang belum diutarakan tapi sudah diiyakan oleh istrinya Sultan Agung. Nah, sosok itu bernama Ratu Permoni, yang tidak lain adalah Kanjeng Ratu Kidul. Permintaan dari Ratu Permoni ini adalah dia ingin dijadikan istri dari Sultan Agung, dan itu secara tidak langsung sudah diiyakan oleh istrinya Sultan Agung yang tadi ngejar kuda sembrani. Sejak itulah nama Permoni untuk gunung ini, dengan cerita yang memang kental berhubungan dengan Keraton Laut Selatan. Nah, sampai juga kita di cerita terakhir, yaitu cerita ketiga. Cerita ketiga ini saya akan mengangkat kisah tentang Goa Permoni, yaitu goa yang terbentuk secara sengaja oleh aktivitas warga sekitar yang menambang batu di Bukit Permoni ini. Nah, goa ini terbentuk, lalu air rembesan dari atas goa merembes masuk dan membuat lubang galian goa tersebut tergenang air. Airnya memang sangat-sangat bening banget. Kalau saja wilayah ini bukan wilayah yang sakral, mungkin lebih enak untuk berenang di situ. Dan banyak juga ikan di sana. Tapi yang saya lihat dari mata batin, goa ini memiliki sumber mata air yang konon katanya tidak bisa dilihat mata secara awam. Jadi harus benar-benar izin, dan kalau diizinkan kita bisa lihat sumber mata air tersebut. Yang saya lihat di Goa Permoni ini didiami oleh sosok astral yang bernama Nyai Sekar. Banyak sekali nama Sekar yang saya temuin selama saya bertemu makhluk gaib. Tapi Nyai Sekar yang ini dia salah satu pasukan dari Kanjeng Ratu Kidul yang ditugaskan untuk menjaga Goa Permoni, di mana goa ini nantinya sumber mata air untuk warga sekitar. Juga tugas beliau menjaga kelestarian alam di non juga katanya ikan-ikan tersebut tidak boleh diambil, karena kalau berani mengambil ikannya konon nanti akan kena tulah. Pada umumnya tidak boleh diambil. Nah, itu adalah cerita dari legenda Bukit Permoni. Spesial untuk kalian semua, video ini akan bercerita lengkap asal-usul serta pengalaman spiritual dari saya yang saya alami terkait dengan nama Kusmoro. Nah, kalian penasaran seperti apa cerita lengkapnya di video tersebut? Ikuti terus di channel YouTube Catatan Kusmoro.